Hai guys, jangan lupa like dan subscribe ya. Belajar bersama Sitika Simbolon, karena channel ini berbagi ilmu untuk kita semua. Sitika akan berbagi ilmu tentang besaran satuan dan dimensi. Mata pelajaran fisika kelas 10 SMA. Apa itu besaran? Besaran ialah sesuatu yang dapat diukur, dalam artian dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contoh panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, besaran fisika itu baru terdefinisi jika yang pertama ada nilainya atau besarnya, yang kedua ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. Di sini ada yang tahu berapa nilainya serta satuannya? Ya, jadi nilainya atau besarnya yaitu 10 dan satuannya yaitu kilometer. Kemudian besaran fisika itu dikelompokkan lagi. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok diartikan sebagaimana besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Contohnya yaitu ada 7 ya, 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima kuat arus listrik, yang keenam intensitas cahaya, serta yang terakhir jumlah zat. Kemudian kelompok yang kedua yaitu besaran turunan. Dalam artian besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya luas, volume, dan juga massa. Jadi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan yaitu besaran pokok ini ialah dia besaran yang berdiri sendiri. Sementara besaran turunan ialah diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Saya ambil contoh yang pertama, luas. Contoh pada besaran turunan ialah luas. Rumus dari luas tersebut yaitu panjang kali lebar. Nah, panjang yang dimaksud ini kita dapatkan dari besaran pokok. Jadi, besaran turunan itu bisa satu atau lebih yang kita ambil dari besaran pokok. Oke, sampai di sini udah pada paham perbedaan besaran pokok dengan besaran turunan. Kemudian, besaran pokok yang tadi sudah disebutkan sebagaimana ada 7. Nah, dia memiliki satuan ternyata. Jadi, besaran pokok panjang satuannya meter, besaran pokok massa satuannya kilogram, besaran pokok waktu satuannya second, dan seterusnya. Sementara dari besaran pokok dibagi lagi, dikelompokkan lagi menjadi dimensi. Sehingga panjang memiliki dimensinya itu L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, dan seterusnya. Kemudian, besaran turunan yang tadi sudah saya jelaskan, contoh pada luas. Luas memiliki besaran pokok yang dimana panjang kali lebar. Begitu juga dengan volume, besaran pokoknya panjang kali lebar kali tinggi, serta massa jenis, besaran pokoknya massa dibagi volume. Kemudian kita bahas yang kedua ialah satuan. Apa itu satuan? Nah, di sini satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Oke, dicatat ya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Contohnya meter, kilometer, dan juga kilogram. Ternyata jenis-jenis satuan juga ada, yang dimana pertama satuan baku. Maksudnya ialah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia
dan nilainya selalu sama. Satuan baku contohnya ialah meter, kilometer, dan juga kilogram. Sementara jenis yang kedua pada satuan yaitu satuan tidak baku. Jadi jenis satuan ada dua, yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Arti dari satuan tidak baku, di mana satuan ini tidak ditetapkan sebagai satuan ilmiah. Sehingga kita bisa lihat perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Nah, sistem satuan sendiri dibagi lagi. Yang pertama sistem metrik, yang kedua sistem non-metrik. Sistem metrik itu ada dua. Yang pertama MKS atau meter kilogram second. Yang kedua CGS atau centimeter gram second. Kemudian, sistem non-metrik itu sendiri ialah sistem British. Yang terakhir kita bahas mengenai dimensi. Apa itu dimensi? Nah, jadi dimensi ialah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Sebenarnya apa sih gunanya dari dimensi? Ada dua kegunaannya. Yang pertama, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Kemudian, metode penjabaran dimensi ada dua. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Kemudian yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Nah, ini contoh. Yang pertama, tidak menggunakan nama khusus. Contoh pada besaran kecepatan, sehingga satuannya meter per detik. Sementara pada contoh yang mempunyai nama khusus, misal besaran suatu gaya, satuannya Newton, sehingga lambangnya N. Jadi terlihat jelas yang dimana tidak menggunakan nama khusus, serta mempunyai nama khusus. Nah, sekarang ternyata ada hubungan dari besaran turunan dan dimensi tersebut. Seperti pada tabel yang sudah saya cantumkan, di mana besaran pokok yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu ada 7, kemudian dia memiliki hubungan mengenai dimensi. Maksudnya ialah besaran pokok ini akan diturunkan menjadi dimensi. Teman-teman bisa screenshot bagian tabel ini jikalau nanti ada suatu tugas dari sekolah sehingga dapat memahami bagaimana besaran pokok, besaran turunan, serta dimensi. Nah, saya buat contoh satu di mana besaran pokok, rumus dari luas yaitu panjang kali lebar, sehingga dimensinya L pangkat 2. Kemudian yang kedua, volume, rumusnya ialah panjang kali lebar kali tinggi. Dimensi dari volume tersebut ialah L pangkat 3. Begitu juga dengan contoh selanjutnya pada massa jenis dan lain-lain. Oke, sepertinya masih ada yang bertanya-tanya dan kurang paham mengenai materi ini. Lalu saya akan memberikan satu contoh yang dimana tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan internasional atau SI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama gaya, kedua tekanan, ketiga usaha, serta yang terakhir daya. Kemudian kita akan bahas yang pertama gaya. Jadi rumus dari gaya tersebut ialah massa kali percepatan. Sehingga kita akan dapat dimensi dari gaya yaitu M kali L kali T pangkat min 2. Satuannya kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2. Kemudian yang kedua, tekanan. Apa itu rumus dari tekanan? Ya, jadi rumus tekanan adalah gaya dibagi luas. Sehingga dimensi dari tekanan tersendiri ialah M kali L kali T pangkat 2 min 2 dibagi L pangkat 2. Satuan dari tekanan ialah Kg kali M pangkat min 1 kali S pangkat min 2.
Kemudian yang ketiga ialah usaha. Rumus dari usaha ialah jarak dikali gaya atau gaya dikali jarak. Sehingga dimensi dari usaha sendiri ialah M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2 dengan satuan kilogram kali meter pangkat 2 kali sekon pangkat min 2. Yang terakhir, daya. Rumus dari daya ialah usaha dibagi waktu, sehingga dimensi dari daya ialah M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 1 dengan satuan kilogram kali meter pangkat min 2 kali sekon pangkat min 1. Oke, sekian mengenai materi besaran, satuan, dan dimensi. Jikalau ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Selalu pantau channel ini, belajar bersama Sitika Simbolon. Terima kasih.